Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari Salon Cantik, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan daftar piutang dan daftar utangnya di sini. Oke, sekarang pada pertemuan kali ini saya khusus untuk membahas terkait jurnal penyesuaian yang ada di Salon Cantik ini. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja. Di sini sudah saya siapkan untuk bukti memo atau sudah saya siapkan data penyesuaian untuk membuat jurnal penyesuaian dari Salon Cantik ini. Baik, di sini saya akan coba bagi menjadi dua seperti ini untuk mempermudah dalam proses pencatatan dokumen transaksi bukti memonya ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, kita coba analisis. Di sini kalau kita lihat bahwa untuk bukti memo dari Salon Cantik di sini hanya ada dua bukti memo saja ya, tidak terlalu banyak. Kita mulai dari bukti memo yang pertama, dokumen nomor 28. Di sini kalau kita lihat isi memonya adalah bahwa data penyesuaian aktiva tetap bulan Desember untuk equipment atau peralatannya adalah Rp800.000. Nah, adanya penyusutan aktiva tetap yaitu dalam bentuk peralatan di sini akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu kita masukkan tanggalnya dulu. Jurnal untuk mencatat adanya penyusutan atas aktiva tetap berupa peralatan ini adalah beban penyusutan peralatan atau depreciation expense pada peralatan itu sendiri atau equipment akum dep atau akumulasi penyusutan peralatan itu sendiri. Oke, kode akun silakan disesuaikan dengan kode akun yang ada daftar akun. Untuk nilainya sendiri di sini sudah diketahui bahwa untuk nilai penyusutan bulan Desember itu adalah 800.000. Berarti nilai yang di dokumen lah kita akan masukkan ke dalam jurnal ini, yaitu 800.000 untuk beban penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatannya. Lanjut ke bukti memo yang kedua atau dokumen nomor 29. Di sini ada data penyesuaian akhir periode yaitu untuk persediaan akhir stor surplus dan untuk beban asuransi di sini. Kita coba catat untuk dokumen yang jurnal yang pertama atau data penyesuaian yang pertama. Yang pertama di sini ada persediaan air store surplus atau persediaan air surplus dinilai 8 juta. Artinya pada akhir periode persediaan perlengkapan dinilai hanya 8 juta. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban pemakaian atau beban perlengkapan itu, kita lihat daftar saldo 31 Desember di sini. Untuk surplusnya sendiri atau perlengkapan, kalau kita lihat saldo perlengkapan di sini adalah 10.350, sedangkan pada akhir periode dinilai hanya 8 juta. Nah, untuk mengetahui berapa nilai beban perlengkapan atau beban atas pemakaian perlengkapan itu, maka saldo store surplus ini atau saldo perlengkapan ini kita kurangkan dengan tafsiran akhir periode ini yaitu 8 juta. Ya, di sini kalau kita kurangkan 10.350 dikurangi 8 juta, ini dapat nilai, kita coba hitung di sini. Oke, 10.350.000 dikurangi dengan 8 juta. Maka didapat nilai 2.350.000. Inilah beban atas perlengkapan ini. Nah, nilai ini yang kita catat di dalam jurnal. Oke, sekarang kita masuk ke penyesuaiannya lagi. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban perlengkapan ini, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 31. Jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan itu sendiri atau office surplus expense pada surplus. Dengan kode akun disesuaikan, silakan di daftar akun dilihat. Nilainya adalah tadi yang kita hitung tadi untuk selisih antara saldo perlengkapan dengan taksiran akhir periode ini, yaitu 2.350.000 untuk debit dan sisi kreditnya. Itu yang data penyesuaian akhir periode yang pertama. Yang kedua, di sini disebutkan bahwa beban asuransi yang telah kadaluarsa, artinya yang sudah terpakai pada Desember ini adalah 1.500.000. Oke, berarti nilai yang sudah kadaluarsa ini akan kita catat ke dalam jurnal sebagai beban asuransi yang telah terpakai gitu. Nah, untuk menyusun atau untuk mencatat adanya beban asuransi yang sudah terpakai ini, maka jurnalnya adalah kita masukkan tanggalnya, yaitu beban asuransi atau insurance expense pada asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Kode akun disesuaikan, nilainya kita ambil nilai ini karena sudah disebutkan beban
untuk yang terpakai yang telah kadaluarsa adalah 1.500.000 ini. Berarti nilai ini kita pakai ke dalam jurnal, yaitu 1.500.000 rupiah untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, selesai, tidak ada beban, tidak ada bukti memori lagi, maka otomatis jurnal penyesuaian selesai. Sekarang kita akan coba rapikan di sini untuk jurnal penyesuaiannya. Kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah saya jumlahkan, didapat nilai debit kredit itu adalah 4.650.000 rupiah. Oke, itu untuk jurnal penyesuaian. Setelah proses penyusunan jurnal penyesuaian selesai, maka langkah selanjutnya kita akan coba buat rekapitulasi atau data rekapitulasi dari jurnal penyesuaian ini. Di mana data rekapitulasi ini berkali-kali saya jelaskan bahwa rekapitulasi ini digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit atau mencatat akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit dan di sebelah kredit dengan menggunakan kode akunnya di sini. Oke, kalau kita lihat di sini untuk sebelah untuk sebelah debit ini muncul 3 akun dan sebelah kredit pun muncul 3 akun. Oke, atas dasar kode akun dari akun-akun ini, maka akan kita susun ke dalam data rekapitulasi mulai dari kode akun terkecil. Kalau kita lihat kode akun terkecil adalah 61200, kemudian 61400 dan 61500. Kita susun ke sini. Mulai dari kode akun terkecil. Ya, ini. Lalu kemudian untuk totalnya sendiri kita ambil dari saldonya. Untuk 61200 kalau kita lihat di sini adalah 2.350.000, maka kita masukkan sini 2.350.000. Lalu untuk 61400 ini nilainya adalah 800.000, kita masukkan 800.000 dan 61500 itu sama yaitu 1.500.000, kita masukkan sini 1.500.000. Oke, itu sisi sebelah debit. Lalu total ini kita jumlahkan ke bawah. Setelah saya jumlahkan hasilnya sama dengan yang di jurnal ini, yaitu 4.650.000. Oke, lalu kita susun untuk akun-akun yang muncul di sebelah kredit. Di sini ada akun equi penakum, ada sublease dan prepaid insurance. Kita susun mulai kode akun terkecil yaitu untuk 1 strip 1500, 1 strip 1600 dan 1 strip 2110. Kita masukkan ke sini. Kita susun mulai kode akun terkecil seperti ini. Oke, lalu kita masukkan nilai totalnya, jumlahnya 1 strip 500. Ini saldonya adalah atau nilainya adalah 2.350.000, kita masukkan. Lalu untuk 1 strip 1600 ini adalah 1.500.000, kita masukkan. Dan yang terakhir untuk kode akun 12110. Ini nilainya adalah 800.000. Oke. Kemudian kita jumlahkan total di sisi sebelah kredit, hasilnya sama. Sisi debit dan sisi kredit dan sama juga dengan yang total di jurnal ini. Oke, baik. Proses penyusunan data rekapitulasi selesai. Setelah data rekapitulasi ini selesai, maka langkah selanjutnya, langkah terakhir dari penyesuaian ini adalah kita akan coba memposting semua saldo yang muncul di sisi debit dan semua saldo yang muncul di sisi kredit ke dalam buku besar. Cara mempostingnya cukup mudah. Kita mulai dari sisi debit. Kita akan posting akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Oke, kita mulai dari kode akun 61200. Kita masuk ke buku besar. Ya, untuk kode akun 61100. Kode akun berapa tadi? Kita lihat di sini. 61200. Kita cari buku besar 61200. Oke, berarti yang ini ya. Oke, 61200 itu adalah akun Office Supplies Expense. Oke, kita masukkan tanggalnya. Kemudian keterangannya, karena kita mau memposting dari jurnal penyesuaian, maka otomatis di sini keterangannya adalah penyesuaian atau adjustment. Dengan ref-nya adalah AJP. Nilainya tadi di penyesuaian untuk Office Supplies Expense atau kode akun 61200 itu muncul di sisi sebelah debit yaitu 2.350.000. Maka nilai ini kita posting ke buku besar juga di sisi sebelah debit, kolom posting ini. Sisi sebelah debit kita masukkan seperti ini. Oke, setelah kita masukkan dari jurnal penyesuaian ke buku besar, maka kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada nilai saldo untuk Office Supplies Expense itu 4.950.000 di sisi debit. Lalu ada posting dari jurnal penyesuaian juga di sisi debit yaitu 2.350.000. Oke, karena debit ketemu debit maka ini kita jumlahkan. 4.950 ditambah dengan 2.350. Nilai saldonya hasilnya kita letakkan di sisi sebelah debit yaitu 7.300.000. Oke, lalu kemudian untuk 61400 kita cari buku besar 61400. Oke, ini ya, berarti ini untuk akun depreciation expense. Oke, caranya sama,
kita masukkan tanggal 31, keterangannya adjustment AJP. Lalu untuk depreciation expense tadi di jurnal penyesuaian kode akun 61400 muncul di sisi debit 800. Maka kita masukkan di kolom posting sisi debit yaitu 800.000. Lalu kemudian kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo debit 6.500.000. Lalu ada posting dari penyesuaian juga di sisi debit 800. Oke, karena debit ketemu debit, kita perhitungkan, kita jumlahkan 6.500.000 ditambah dengan 800. Maka didapat nilai saldo debit 7.300.000 rupiah. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah 61.500. Kita cari buku besar 61.500. Berarti yang ini adalah akun insurance expense. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan, dan refnya sama seperti tadi. Oke, insurance expense tadi di jurnal penyesuaian muncul di sisi debit nilainya 1.500.000. Maka kita masukkan di kolom posting di sisi debit 1.500.000. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo debit untuk insurance expense 3.500.000. Lalu ada posting dari penyesuaian juga di sisi debit 1.500.000. Oke, debit ketemu debit kita jumlahkan. Setelah hasilnya kita letakkan di sisi sebelah debit yaitu 5 juta rupiah. Oke, baik. Posting sisi debit selesai. Sekarang kita masuk ke sisi kredit. Kita mulai posting yang di sisi kredit yaitu untuk akun 1/1500. Kita cari kode akun 1/1500. Oke, di sini kalau kita lihat 1/1500 itu adalah akun store supplies atau supplies. Sekarang kita masukkan tadi ya, kita masukkan tanggal 31, keterangannya adjustment. Oke, AJP di jurnal penyesuaian store supplies atau supplies ini tadi muncul di sisi kredit yaitu 2.350.000. Kita masukkan di kolom posting sisi kredit 2.350.000. Lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo supplies debit 10.350.000. Lalu di penyesuaian muncul di sisi kredit 2.350.000. Oke, karena debit ketemu kredit ya, beda, maka ini kita kurangkan. 10.350.000 dikurangi 2.350.000. Maka didapat nilai saldo akhir 31 Desember 8 juta rupiah setelah penyesuaian. Oke, lanjut yang kemudian yang kedua adalah 1/1600. Kita cari kode akun 1/1600. Ini adalah akun prepaid insurance. Oke, kita masukkan tanggal, keterangan, dan refnya sama. Di penyesuaian tadi prepaid insurance muncul di sisi sebelah kredit yaitu 1.500.000. Kita masukkan di kolom posting sisi kredit 1.500.000. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit 7.500.000. Lalu ada posting dari penyesuaian 1.500.000. Karena debit ketemu kredit, maka ini kita kurangkan. Kita kurangkan 7.500.000 dikurangi 1.500.000. Maka didapat nilai 6 juta rupiah. Saldo 31 Desember setelah penyesuaian. Dan yang terakhir adalah kode akun 1/2110. Kita cari 1/2110. Ini adalah untuk akun equipment akumdep. Kita masukkan keterangan dan tanggalnya. Lalu tadi di jurnal penyesuaian untuk equipment akumdep muncul di sisi sebelah kredit 800.000. Maka di sini kita masukkan di kolom posting sisi sebelah kredit 800.000. Kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit 6.500.000. Lalu ada posting dari jurnal penyesuaian kredit 800. Oke, kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan 6.500.000 ditambah 800, didapat nilai 7.300.000 rupiah. Oke, proses posting dari jurnal penyesuaian ke buku besar selesai. Dengan begitu otomatis untuk penyusunan jurnal penyesuaian atau pencatatan bukti memo ke jurnal penyesuaian selesai. Kita lanjutkan untuk proses berikutnya yaitu terkait penyusunan neraca lajur. Sementara cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.